kembali bersama kami di Mimbar Pagi, dan saya menyapa pemirsa di rumah. Shalom, apa kabar? Saya percaya seluruh pemirsa di rumah yang sedang menonton channel kami tetap dalam pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita, pemirsa dan saudara-saudaraku yang terkasih, untuk kita akan memulai acara kita di pagi ini. Yesus adalah. Kita naikkan pujian dan syukur. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku bersembah lagu hanya karena penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Haleluya Yesus. Nah pemirsa di rumah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, itu semua oleh karena campur tangan Tuhan dan anugerah buat kami. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati, bahkan mengurapi kami, baik pemirsa ataupun siapa saja yang menonton channel kami dan kami yang ada di ruangan ini, supaya kami benar-benar ada dalam pertolongan Tuhan yang ajaib, dan kami dapat melakukan sesuatu untuk menyenangkan Bapa di surga. Hamba menyerahkan pemberitaan firman di pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, di pagi hari ini kita berada pada satu kekuatan kesehatan yang baik. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, saudara, tapi semua oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan buat kita semua. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 19 dan 20. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 19 dan 20, saudaraku. Nah, saya bacakan ayat firman Tuhan. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka
membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Saudara yang terkasih. Nah, saudara, cerita dalam kisah para rasul ini luar biasa. Bagaimana manifestasi kuasa Tuhan dahsyat dan nyata bagi setiap orang yang berkeputusan untuk mau melayani Tuhan. Bagi setiap kita yang mau berkeputusan ingin mau melayani Tuhan, saudaraku. Nah, kisah ini diceritakan dalam pasal 5 bahwa para imam itu mulai gusar, mulai kurang jemaatnya atau kurang pengikutnya, karena ada begitu banyak rasul-rasul yang mulai menarik umatnya itu untuk percaya kepada Yesus. Sehingga pada akhirnya para imam ini mulai bertindak ingin mau mempersempit rasul-rasul menyampaikan kabar baik. Nah, ayat 17, saudaraku, begini bunyi firman Tuhan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari masa Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Nah, saudara, ketika rasul-rasul ini begitu luar biasa Tuhan pakai untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, para imam-imam ini merasa iri, saudaraku yang terkasih. Saya tidak tahu iri mereka apa karena memang pendapatan mereka berkurang, umat mereka berkurang, atau orang yang percaya kepada imam-imam itu berkurang. Saya kurang begitu paham, tapi saya yang Alkitab catat di sini, mereka sangat iri hati dengan pemberitaan para rasul-rasul itu, saudara. Mari kita melihat bagaimana cara atau metodologi Allah menyelamatkan orang yang ingin mau melayani Tuhan, saudara. Nah, ketika terjadi persepakatan itu ayat 17 dan 18, maka mereka menangkap rasul-rasul itu dan mereka jebloskan ke dalam penjara. Mereka jebloskan dalam satu ruangan yang terisolasi di sana, dengan harapan bahwa rasul-rasul itu sudah tidak akan lagi bercerita tentang kebenaran Allah, dengan harapan mereka tidak lagi akan bercerita tentang Yesus Kristus, saudaraku yang terkasih. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba di malam hari, malaikat Tuhan datang dan membuka pintu-pintu sel, membuka pintu-pintu penjara, dan berpesan kepada rasul-rasul itu, pergi dan beritakan lagi lebih banyak kepada orang-orang, saudaraku yang terkasih. Nah, saya mau katakan di sini bahwa orang yang mengasihi Allah, dia akan pasti berbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti melangkah untuk menyampaikan kabar baik ini. Kenapa? Karena kuasa Tuhan akan menyertai dia. Karena kuasa Tuhan akan menyertai perjalanannya, saudara. Menarik sekali ayat ini bagi saya, dan saya diberkati, saudaraku yang terkasih. Lalu setelah mereka lepas dari penjara oleh karena pertolongan Tuhan, apa dikatakan di sana? Mereka mengingat pesan itu dan mereka melakukan, mereka mengerjakan apa yang seperti dipesankan malaikat itu kepada mereka, saudaraku yang terkasih. Nah, hari-hari ini orang percaya mulai agak sedikit lambat, agak sedikit lemah untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, menceritakan tentang Yesus Kristus, saudara. Mungkin karena pengaruh berbagai macam tekanan ekonomi, situasi, dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi anak-anak Tuhan hari-hari ini mulai lambat berbicara tentang kebenaran Allah, saudara. Tapi saya mau pastikan pagi hari ini, bagi siapa yang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagi siapa yang berkeputusan ingin mau merespon pesan Tuhan pagi hari ini, dia akan diberikan double kuasa dalam kehidupan. Amin. Tuhan akan memberikan double kuasa dalam kehidupan kita, saudara. Kalaupun malaikat pada zaman kisah para rasul itu boleh datang dan membuka pintu-pintu penjara, maka saya percaya di saat di zaman kita ini, jika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, akan kuasa yang lebih dahsyat lagi Allah akan perlengkapi dalam hidup kita. Allah akan mempersiapkan dalam hidup kita, sehingga kuasa itu akan menguatkan kita. Kuasa itu akan memberi dorongan kepada kita untuk kita terus melangkah, untuk kita terus melayani Tuhan, untuk kita terus mengembalakan umat-umat Tuhan, untuk kita terus mengasihi Tuhan, untuk kita terus mengasihi domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita.
Ini yang Tuhan mau, saudaraku yang terkasih. Oh, para rasul pada zaman ini, mereka dikucilkan, mereka dihambat, mereka diintimidasi, mereka ditangkap, dijebloskan dalam penjara. Tapi satu hal pagi hari ini yang dapat saya tarik makna rohaninya, bahwa semangat mereka untuk melayani Tuhan, semangat mereka untuk menjangkau jiwa, semangat mereka untuk mencari jiwa, luar biasa, saudaraku yang terkasih. Padahal kalau kita tahu pada zaman itu tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada sepeda pancang, tidak ada, saudara. Mereka berjalan dengan kedua kakinya, menyeberangi laut, menyeberangi sungai, menyeberangi hutan, menyeberangi gunung, dan semua mereka tempuh untuk menyenangkan hati Tuhan, dan semua mereka lakukan untuk ingin mau berbuat yang terbaik. Dasarnya apa? Kenapa alasannya begitu mereka merespon pesan itu? Karena mereka awalnya orang berdosa, dan ketika percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup mereka diampuni, dipulihkan oleh Yesus. Oleh karena alasan ini, tidak ada hambatan yang lebih berat daripada kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan mereka. Ingat, tidak ada hambatan yang lebih tinggi untuk menghalangi hati mereka untuk melayani Tuhan, dan tidak ada satupun tantangan yang lebih besar dari kasih Tuhan, dari pengampunan Tuhan yang telah Tuhan beri dalam hidup mereka. Hari ini kita menganggap pengampunan Tuhan sesuatu yang biasa. Hari ini kita menganggap, kita menilai bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah itu sesuatu yang biasa saja, saudara yang terkasih. Mari saudara, kita rubah, kita bertobat dari semua itu, dan kita mau mengatakan, Tuhan, kehadiran-Mu itu begitu berarti dalam hidupku. Kehadiran dan pengampunan-Mu itu benar-benar lebih dari semuanya dalam hidup saya. Jadi apa yang kita lihat, saudara, pada ayat yang ke-25 dikatakan di bawah, tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang buahnya. Saudara, ketika mereka terlepas dari penjara, ketika mereka keluar dari sel itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mereka berbicara lebih banyak lagi kepada orang, mereka melayani lebih banyak lagi kepada orang, mereka menginjili orang lebih banyak lagi, saudaraku. Kenapa? Karena ada roh Allah yang menyala-nyala dalam hidup mereka. Kenapa? Karena roh Allah menyertai kehidupan mereka. Kenapa? Karena roh Allah menyertai pembicaraan mereka. Karena roh Allah menyertai langkah hidup mereka, saudaraku yang terkasih. Hanya bagi orang yang sungguh-sungguh, yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, penyertaan roh Allah akan menyertai hidup mereka, saudara. Jadi pemirsa di rumah, mari kita mulai belajar dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, roh Tuhan akan menyertai perjalanan mereka. Amin. Kalau pintu-pintu penjara bisa terbuka, kalau pintu-pintu sel bisa terbuka oleh karena penyertaan Tuhan, maka saya percaya di saat ini, di zaman kita ini, kalau kita pun sungguh-sungguh, maka lebih daripada itu, Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita. Amin. Jika kita merespon panggilan itu, dan kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mujizat lebih dahsyat yang Tuhan lengkapi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan engkau egois, jangan engkau hanya melihat kepentinganmu, jangan kau hanya melihat dirimu saja, tetapi lihatlah pengorbanan Kristus yang begitu mulia dalam hidup saudara. Darahnya yang tercurah, tangannya dipaku, dia tinggalkan kekudusan, dia hadir ke dalam kehidupan kita. Siar ini harus menjadi dasar kita, ini harus menjadi motivasi kita untuk kita lebih bergairah lagi melayani Tuhan, lebih bergairah lagi untuk kita melakukan kehendak Allah, lebih bergairah lagi untuk kita menyenangkan hati Bapa di surga. Dan saya percaya di pagi hari ini, saudaraku, jika saudara pemirsa dan saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, jika saudara pemirsa benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan, apapun kendalamu, apapun persoalanmu, apapun penyakitmu, apapun kesulitanmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan bantu saudara untuk keluar dari keterpurukan. Tuhan akan bantu saudara keluar dari sakit penyakit saudara. Tuhan akan bantu saudara keluar dari masalah saudara. Mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka engkau harus menuntut bahkan dengan
saudara melangkah untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, cari wajah Tuhan, cari hati Allah, karena di sana ada ketenangan, di sana ada jawaban doa, di sana ada penghiburan, saudara. Ya, jadi jangan engkau mendengarkan orang-orang di sekitarmu, orang-orang di sekitarmu dia hanya ingin merusak hidupmu, orang-orang yang di sekitarmu mereka hanya menggoda hidupmu untuk membawa keluar jauh dari Allah, untuk membawa keluar dari hadirat Allah. Kelihatannya baik orang-orang di sekitar saudara, tapi justru mereka akan membunuh saudara. Mereka akan mematikan semangat mereka untuk datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita lihat kepada Tuhan saja, bahwa Dia Allah yang setia, yang sangat melepaskan kita dari semua belenggu, dari semua tekanan, dari semua sakit penyakit. Pintu-pintu berkat akan tercurah dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Renungan singkat di pagi hari ini sungguh memberkati saya dan memberkati saudara. Mari saya garis bawahi lewat khotbah pagi di pagi hari ini. Hanya orang yang sungguh-sungguh, melayani Tuhan, hidup mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Ku tahu hidupku. Ku tahu datang sini berganti dalam kehidupan mereka, sehingga hampir-hampir mereka jauh dari Tuhan. Bapa, hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan hadir dalam hidup mereka dan teguhkan kembali iman mereka, tarik mereka dari keterpurukan dan bangkitkan semangat mereka, supaya mereka mulai berdiri kokoh di hadapan Allah dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk pakai channel ini untuk memberkati orang-orang, memberkati pemirsa, memberkati orang banyak, untuk dapat kami menceritakan kabar baik, menyampaikan berita kebenaran firman lewat channel ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami di pagi hari ini buat pemirsa, dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, saudaraku, saya percaya pagi hari ini saudara telah disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini Tuhan telah memulihkan hidup saudara. Mari semangat dan terus